Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zari Valen Hartadi. Saya berasal dari jurusan Data Analis. Kali ini saya akan memaparkan tugas mengenai materi membuat basis data. Selanjutnya saya akan menjelaskannya. Langkah kerja yang pertama ada tugas 1, identifikasi kebutuhan database. Pilih satu kasus. Untuk kasus saya menggunakan data HR atau human resource ya. Sini nama sistemnya ada sistem pencatatan data pegawai. Tujuannya ada mengelola data, kehadiran karyawan dan transaksi pembayaran gaji. Kemudian penggunanya ada HR dan finance ya. Jadi di sini ada divisi HR dan finance penggunanya. Outputnya laporan data karyawan. Selanjutnya tugas 2, desain ERD. Di sini ada contoh tabel untuk data penjualan ya. Ini yang diberikan oleh instruktur ya. Nah, untuk isi tabel dari saya sendiri atau isi dari dataset yang saya punya yaitu memiliki entitas attendance atau table attendance yang memiliki atribut attendance ID, employee ID, tanggal dan status. Kemudian entitas selanjutnya ada departments dengan atribut departemen ID dan nama departemen. Entitas berikutnya ada employee training yang memiliki atribut ID, employee ID, training ID dan tanggal. Entitas berikutnya ada training yang memiliki atribut training ID, nama pelatihan, dan biaya. Selanjutnya ada entitas HR yang memiliki atribut employee ID, nama, umur, gender, kota, hire date, department ID, position, dan gaji. Selanjutnya ada entitas payroll yang memiliki atribut payroll ID, employee ID, bulan, gaji pokok, bonus, potongan, total gaji. Dan entitas yang terakhir pada dataset ini adalah performance yang memiliki atribut review ID, employee ID, tahun, skor, dan keterangan. Nah, ini untuk ERD-nya ya yang saya buat menggunakan tools Dry.io. Selanjutnya coba saya langsung buka Dry.io-nya untuk penjelasan. Nah, sini. Sebentar, kita lihat. Entitas HR ini atau table HR ini berisi data karyawan ya. Data karyawan ya. Nih bisa kita lihat di sini memiliki atribut nama, hire date, gender, position, umur, gaji, kota, employee ID, departemen ID. Nah, ini employee ID ini sebagai primary key-nya. Foreign key-nya ada departemen ID ya. Jadi dia punya foreign key di sini. Selanjutnya ada entitas attendance. Entitas attendance ini berisi tentang data kehadiran karyawan ya. Di sini dia memiliki atribut employee ID, status, attendant ID, tanggal, dan memiliki primary key employee ID. Di sini attendance atau entitas attendance ini memiliki hubungan one to many dengan entitas HR ya. Jadi maksudnya adalah satu karyawan tercatat memiliki banyak data kehadiran seperti itu. Oke, selanjutnya ada entitas payroll. Entitas payroll ini berisi tentang data pembayaran gaji karyawan. Jadi di dalamnya ada atribut atau entitas payroll ini memiliki atribut payroll ID, employee ID, bulan, gaji pokok, bonus, total gaji, dan potongan. Nah, employee ID ini adalah sebagai primary key dari entitas payroll ya. Nah, untuk hubungannya kembali lagi ke HR. Entitas HR ya.
Entitas HR ini memiliki hubungan dengan entitas payroll, yaitu one to many. Jadi maksudnya adalah satu data karyawan atau satu karyawan menerima banyak data payroll. Maksudnya memiliki banyak data payroll, seperti itu. Selanjutnya ada employee training. Entitas employee training ini memiliki atribut tanggal, employee ID, training ID, sama ID ya. Jadi di sini dia punya hubungan lagi dengan HR, entitas HR ya. Hubungannya adalah one to many. Jadi maksudnya adalah satu karyawan memiliki banyak data training yang diikuti. Jadi satu karyawan, misalnya karyawan dengan ID 1, itu ada berapa banyak pelatihan yang diikuti itu terrecord di dalam sini ya. Kemudian selanjutnya ada entitas training. Entitas training ini memiliki atribut training ID, nama pelatihan, kemudian biaya. Di sini dia memiliki primary key-nya training ID. Nah, ini agak sedikit unik karena di sini hubungannya hanya dengan employee training. Jadi employee training ini sebenarnya hubungannya adalah atau bisa kita sebut dengan junction table atau tabel penghubung antar training entitas training dengan HR ya. Entitas training ini berhubungan atau berelasi dengan employee training, yaitu many to many. Jadi maksudnya adalah banyak atau satu karyawan memiliki banyak training atau bisa mengikuti banyak training ya. Jadi satu karyawan bisa mengikuti banyak training. Banyak training bisa diikuti oleh banyak karyawan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada entitas department. Dia memiliki atribut department ID dan nama departemen. Di sini entitas ini berhubungan dengan atau berelasi dengan entitas HR. Hubungannya adalah atau dia berelasi one to many ya. Jadi satu departemen memiliki banyak karyawan ya. Seperti itu. Selanjutnya ada entitas performance. Nah, di sini entitas performance ya. Dia berhubungan juga dengan entitas HR ya. Jadi Jadi dihubungannya ini one to many ya. Jadi satu karyawan ini memiliki atau dinilai banyak performance-nya. Jadi punya banyak data performance-nya. Jadi satu karyawan tidak hanya memiliki satu data performance. Jadi dia banyak di sini terrecord data performance-nya seperti itu. Nah, di performance ini atau di entitas performance ini dia memiliki atribut yaitu review ID, employee ID, tahun, keterangan, dan skor. Nah, sebagai primary key-nya di sini employee ID ya. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian kita kembali lagi ke tugas 3. Di tugas 3 ini ada struktur table ya. Struktur table ini sebagai contoh yang diberikan oleh instruktur. Nah, kalau saya punya struktur dari MySQL atau PHP MyAdmin ya. Seperti ini, table attendance, dia memiliki attendance ID, employee ID, tanggal dan status sebagai kolom atau atributnya. Primary key-nya dia attendance ID, foreign key-nya employee ID ya. Kemudian pada table departments atau entitas departments, dia memiliki atribut departments ID dan nama departemen. Jadi dia primary key-nya primary key-nya itu adalah departemen ID.
Lanjut, entitas atau table employee training ya. Dia memiliki atribut ID, employee ID, training ID, tanggal. Nah, ini dia punya dua foreign key ya, employee ID dan training ID. Kemudian primary key-nya itu ID. Lanjut, table HR. Table HR ini berisikan 9 atribut, yaitu employee ID, nama, umur, gender, kota, hire date, departemen ID sebagai foreign key, kemudian position dan gaji. Nah, employee ID ini sebagai primary key-nya ya. Selanjutnya ada table atau entitas payroll. Table atau entitas payroll ini memiliki atribut sebagai berikut, yaitu payroll ID sebagai primary key-nya, employee ID sebagai foreign key-nya, bulan, gaji pokok, bonus, potongan, dan total gaji. Selanjutnya ada table performance atau entitas performance yang memiliki atribut review ID sebagai primary key, employee ID sebagai foreign key, kemudian tahun, skor, dan keterangan. Untuk tugas 4, relasi tabel. Nah, ini ada contohnya untuk relasi tabel. Nah, ini yang sudah tadi saya jelaskan. Table 1 atau departemen memiliki relasi one to many dengan HR, table atau entitas HR. Jadi, satu departemen memiliki banyak karyawan. Oke. Selanjutnya ada HR dengan attendance, entitas attendance. Jadi, satu karyawan memiliki banyak data kehadiran. Jadi makanya dia relasinya one to many. Selanjutnya ada entitas HR dengan entitas payroll. Jadi maksudnya di sini satu data karyawan memiliki banyak data pembayaran gaji, seperti itulah. Selanjutnya ada entitas HR dan entitas performance. Jadi dia relasinya sama, yaitu one to many. Jadi satu data karyawan memiliki banyak data performance atau data penilaian ya di sini. Selanjutnya ada entitas HR lagi yang memiliki relasi one to many dengan entitas employee training. Jadi satu data karyawan memiliki banyak data training yang diikuti, seperti itu. Nah, ini untuk yang terakhir ada many to many atau entitas ini entitas training berelasi dengan employee training. Ini kita lihat relasinya adalah many to many. Jadi satu training bisa diikuti banyak karyawan. Banyak karyawan bisa mengikuti banyak training. Jadi seperti itu sih maksudnya penjelasannya. Kemudian tugas 5, implementasi database. Nah, ini tadi database yang telah dibuat dalam Google Console yang telah diberikan aksesnya oleh instruktur. Ini ada contohnya, contoh yang telah diberikan untuk create table ya. Nah, untuk create table ini ada ID produk ini sebagai kolomnya, kemudian tipe datanya integer, primary key. Jadi dia ID ini, kolom ID ini sebagai primary key. Kemudian ada kolom nama atau atribut nama dengan tipe data variabel karakter. Ini batasan panjang nilainya adalah 100. Kemudian di bawah ini ada atribut harga dengan integer sebagai tipe datanya. Nah, ini untuk database saya, dia banyak table ya, ada 7 table. Di sini ada query untuk table attendant, membuat table attendant. Di sini table attendant, create table attendant dengan atribut attendant ID, employee ID, tanggal dan status dengan masing-masing tipe datanya. Untuk primary key ini diisi not null ya, maksudnya dia tidak boleh kosong, tidak boleh missing value. Jadi harus ketika melakukan insert
into atau query insert into, atau kita bisa bilang melakukan pengisian value, itu nggak boleh kosong. Jadi ini berakibat nantinya tidak akan terinput keseluruhan datanya. Jadi seluruh baris data yang diinput tidak akan terinput karena dia kosong nih. Jadi harus diisi. Jadi setiap mengisi baris data harus mengisi kolom attendant ID ini, seperti itu. Jadi ini juga primary key ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah membuat table department. Sama di sini query-nya create table departments dengan atribut department ID, kemudian ada atribut nama departemen, di sini tipe datanya varchar. Kemudian di sini primary key-nya ya sama not null tuh. Kemudian lanjut ke table employee training, di sini create table, nama tablenya employee training, ID-nya atribut sebagai ID. Maaf, atributnya ada ID, employee ID, training ID, dan tanggal. Jadi ID ini sebagai primary key, lagi-lagi di sini ditulis not null ya. Untuk selanjutnya ada membuat table payroll. Nah, di sini create table payroll. Nah, ini nama tablenya sama. Keseluruhan sebenarnya sama ya, maksudnya untuk primary key-nya di setting not null, kemudian untuk pembuatan tabelnya menggunakan query yang sama, yaitu create table, baru nama table yang diinginkan, baru di bawah buka kurung, di dalamnya ada atribut beserta tipe datanya. Kemudian di sini not null, perlu diberikan not null karena di sini nantinya akan menjadi primary key. Kemudian tutup kurung jika sudah, dan jangan lupa titik koma ini ya. Titik koma ini sangat penting untuk akhiran dari query tersebut. Sama di sini juga membuat table performance ya kan. Query-nya overall sama ya. Cuma ada perbedaan di pengisian atribut atau nama-nama atribut yang diinginkan, seperti itu. Oke, tugas 6 input dan validasi data. Nah, ini tugas 7. Tugas 7 ini pengujian database. Jadi kita nyoba ya, bahwasanya kita udah buat database, gimana sih cara melihat table-table yang sudah kita buat tadi gitu. Jadi dengan query-query ini, yaitu select bintang from performance. Jadi maksudnya ambil data dari table performance, maksudnya ambil semua data dari table performance. Begitupun sama ini, ambil data dari seluruh data dari table HR ya. Sama ini juga payroll. Sama ini ada buktinya juga nih, ini isinya yang sudah diimpor tadi. Jadi tadi impornya menggunakan Pentaho ya. Jadi Pentaho itu kita coba melakukan input data menggunakan connection. Jadi dari file CSV langsung diimpor ke database, seperti itu. Ini attendance, kemudian ini employee training yang terakhir.